sebelumnya alhamdulillah ya, barusan saya sudah melihat bagaimana Ibu mengajar gitu, dan saya sudah menilai di sini ada form observasi pembelajaran yang berpusat pada murid tadi ya. Hanya saya ingin tahu dulu bagaimana perasaan Ibu setelah barusan mempraktekkan RPP yang Ibu buat dengan tadi berdiferensiasi itu. Silahkan Ibu. Alhamdulillah senang sekali melihat pembelajaran bahasa Indonesia di siang hari, tapi anak-anak masih bisa sangat aktif. Dan senang sekali mereka bisa aktif karena diterapkan pembelajaran seperti bermain game, nonton video. Betul. Lalu anak bisa memilih apa yang mereka mau kerjakan. Betul. Seperti itu. Dan mereka antusias sekali dan mengerjakan soal-soal tersebut dan menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab gitu Bu. Iya. Sampai selesai gitu. Jadi saya merasa sangat senang ya. Meskipun ada beberapa ya tidak bisa dipungkiri siang lapar dan sebagainya. Ada yang mengeluh gitulah beberapa. Baik. Nah, selama observasi tadi saya fokus ke 3 kategori ya Bu ya. Yang pertama, bagaimana cara guru mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Dan di sini ada beberapa aspek yang saya nilai, ada 4 aspek. Terus yang kedua kategorinya bagaimana guru memandu proses belajar mengajar yang efektif. Di sini pun ada beberapa aspek, ada 5 lah ya. Terus yang ketiga, bagaimana guru melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Di sini ada 2 aspek yang saya nilai. Nah, untuk yang pertama tadi mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, saya di sini melihat Ibu telah melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik murid, dan tujuan pembelajaran sosial emosional. Jadi sudah ada ya di sana. Jadi itu pertahankan Ibu hal baik tersebut. Terima kasih. Terus yang kedua, penggunaan komunikasi positif. Tadi saya melihat Ibu melakukan komunikasi secara timbal balik dengan siswa Ibu. Jadi ada hubungan antara guru dan siswa gitu. Ada apa itu komunikasinya aktif di sana. Dan saya juga lihat Ibu memberikan kesempatan kepada siswa Ibu untuk saling berinteraksi. Jadi ada interaksi antara guru dan siswa, ada juga antara siswa dengan siswa. Itu pun bagus. Selanjutnya, guru ingin tahu dan mencoba memahami sudut pandang murid. Saya lihat tadi Ibu berupaya mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dan dipikirkan oleh murid-murid Ibu atau siswa Ibu. Namun saya lihat, maaf nih Bu, Ibu baru berhasil melakukannya pada sedikit murid, belum keseluruhan gitu ya. Jadi mencari tahu apa yang sedang dikerjakan ya, bisa jadi karena ya kelompok banyak atau apa saya nggak tahu. Bisa Ibu mempertanggungjawabkan. Maksudnya berinteraksi tidak dengan tadi Ibu mencari tahu yang sedang dikerjakan dan dipikirkan oleh murid. Tadi bukan saya lihat berkeliling, udah bagus sih sebetulnya. Ibu sudah berhasil. Tapi saya lihat belum keseluruhan gitu. Ibu berhasil melakukan pada sedikit murid gitu. Jadi mungkin saya masih bergerak pada murid yang aktif saja mungkin ya. Betul. Kebetulan pada murid yang sedang menulis atau bertugas sebagai penulis, saya tidak menanyakan, saya tidak, mungkin kekurangan yang bisa saya perbaiki di pertemuan selanjutnya seperti itu. Ya saya juga baru sadar, ya betul. Kalau tidak diingati gitu, Ibu. Insya Allah kedepannya akan saya perbaiki. Saya akan libatkan seluruhnya, saya akan berikan masukan atau pemahaman pada seluruhnya untuk biar semuanya dapat berinteraksi dengan baik. Iya, gitu, tapi sudah saya. Bagus. Tapi sini poinnya 3 ya Bu ya. Insya Allah. 3 sampai 4. Berikutnya, guru mengekspresikan emosi positif selama berinteraksi dengan murid. Saya lihat tadi Ibu sudah menampilkan ekspresi yang positif dan emosi
posisi yang netral ya. Jadi bagus Ibu memberikan apresiasi ke anak juga sudah nampak ya. Terus untuk penerapan disiplin nih, saya ingin tahu nih, ketika tadi Ibu menerapkan disiplin, Ibu memposisikan diri Ibu tuh sebagai apa? Apa penghukum? Apakah sebagai teman, pemantau atau monitor, atau sebagai manajer? Kalau saya lihat, yang saya rasakan, saya masih sebagai pemantau. Karena menuju kepada manajer. Jadi saya hanya menggiring peserta didik atau mencari tahu apa yang mereka mau dan apa yang mereka inginkan. Insya Allah kedepannya mungkin saya akan menjadi manajer ya Bu. Sekarang masih memantau gitu, masih ada juga yang saya arahkan gitu, seperti itu. Berikutnya Ibu, bagaimana cara Ibu memberikan motivasi kepada siswa Ibu? Ya, yang pertama mungkin saya melakukan pembelajaran yang menyenangkan, melibatkan secara penuh keaktifan murid. Saya tidak serta-merta memberikan materi dengan berbagai pemahaman yang langsung saya suapi begitu saja. Saya minta mereka untuk mencari terlebih dahulu dan saya motivasi dengan kalau saya dengan mereka itu sama. Kita tidak ada yang pintar, tidak ada yang kurang gitu. Kalau kalian mau belajar, bahkan kalian bisa lebih daripada saya gitu. Jadi setelah melakukan itu, saya akan selalu mengatakan supaya menjadi pemahaman positif bagi mereka bahwa mereka bisa melakukan yang terbaik. Saya tidak apa-apa dianggap sama atau lebih rendah karena kita bisa saling belajar. Bahkan saya mengatakan, Ibu bisa belajar dari kalian, banyak hal yang bisa Ibu pelajari dari kalian, kalian juga bisa belajar dari Ibu banyak hal gitu. Jadi itu untuk memotivasi agar mereka tahu bahwa saya bisa lebih dari siapapun gitu. Tidak terkecuali lebih dari guru gitu. Tadi Ibu menumbuhkan keinginan belajar siswa Ibu dengan cara memberikan tadi kesenangan, pembelajaran yang menyenangkan lah ya. Terus semangat, motivasi, minat murid selama sesi pembelajaran. Jadi Ibu sudah merancang pembelajaran yang sesuai dengan minat anak gitulah ya. Gitu. Iya, seperti itu Ibu, karena saya setelah menyiapkan di situ bagaimana ketika konten, proses, dan produk, dan mereka bisa menguasai ketiganya atau salah satunya gitu, agar bisa mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan minat yang mereka punya gitu. Itu observasi ke-1 ya. Observasi kedua tadi di pembukaan proses belajar, saya lihat Ibu telah menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Terus Ibu telah menghubungkan materi pembelajaran sebelumnya dengan tujuan pembelajaran pada sesi tersebut ya. Terus Ibu menyampaikan relevansi tujuan atau materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Ibu menyambungkan tidak tadi? Iya, menyambungkan ya. Karena saya menyambungkan bahwa berita itu penting, berita itu bisa menyampaikan informasi asal sifatnya faktual. Bukan opini gitu. Jadi nanti supaya tidak bermunculan anak-anak yang menulis berita hoax gitu. Jadi semuanya harus sesuai fakta seperti itu. Guru menjelaskan rangkaian aktivitas yang akan dilakukan pada sesi pembelajaran. Disampaikan ya? Sampaikan. Yaitu poin yang pertama. Terus yang kedua, muatan sosio-emosional dalam aktivitas pembelajaran. Tadi saya juga lihat aktivitas yang menguatkan kompetensi sosial emosional telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran ya. Tadi di pembukaannya yang hangat, terus tahap inti yang melibatkan anak secara langsung, menantang juga. Karena tadi Ibu belanja ke pasar, anak ada nilai yang skornya ada 5, ada berapa, itu kan menantang ya. Juga belajar menghitung bagi mereka. Jadi aku harus yang mana gitu ya. Apa yang 5 skornya, apa yang 9 gitu kan. Ibu jadi literasi numerasinya juga diajarkan ya di sana ya. Terus tadi apa tadi, melibatkan anak secara langsung, menantang, menyenangkan, dan tahap penutup yang optimis ya. Jadi di sana dengan diakhiri dengan refleksi ya, refleksi diri. Iya, selanjutnya tadi
Guru memberikan scaffolding untuk membantu murid yang mengalami kesulitan. Nah, tadi scaffolding atau teknik pembelajaran yang Ibu pakai untuk anak yang mengalami kesulitan seperti apa, Bu? Saya datangi ke kelompok masing-masing, ya Bu. Di situ ada yang langsung bertanya atau saya yang menanyakan gitu, apa ada kesulitan di dalam pembelajaran yang sedang mereka lakukan gitu. Ada yang mengalami kesulitan dan saya langsung berupaya untuk menjelaskan sebaik mungkin supaya anak bisa memahami kalau di dalam kegiatan tersebut. Tapi setelah berakhir nanti kita lihat nilai, karena ini baru pertemuan ke-1, mudah-mudahan sudah terlihat di pertemuan kedua nanti. Insya Allah akan saya ulang-ulang kembali karena saya yakin kalau pembelajaran itu agak sedikit diulang-ulang, siswa akan lebih gampang, terutama yang tidak hanya cukup sekali menerima materi. Nah, kalau kegiatan tersebut sudah dilakukan tapi masih ada kekurangan, insya Allah saya akan lakukan remedial. Kalau pesertanya sedikit, mungkin saya akan lakukan secara individu, memanggil peserta didik untuk dibina kembali dengan mata pelajaran tema tersebut. Tapi kalau banyak mungkin akan saya lakukan remedial secara massal gitu. Iya, baik. Itu strategi yang dipakai ya. Ya. Terus tadi Ibu sudah mengatakan strategi pembelajaran yang relevan melibatkan siswa, udahlah Ibu sampaikan tadi ya. Udah bagus. Terus tadi juga Ibu menyimpulkan dan mengajak anak untuk merefleksikan. Oke, selanjutnya observasi ketiga nih, pemberian umpan balik dan assessment. Seperti apa tadi Ibu? Pemberian umpan balik dan juga assessment. Ya, pemberian umpan balik, saya menyediakan LK, lembar kerja dengan anak-anak memilih apa yang ingin mereka kerjakan. Ya, salah satunya saya menyediakan konten proses dan produk di dalamnya. Nah, assessment ini sesuai dari bobot yang ada pada soal-soal yang mereka pilih. Kemudian saya ada penilaian sikap saat melaksanakan tugas kelompok. Ada penilaian sikap di sana. Saya berkeliling untuk melihat aktivitas peserta didik. Nah, ada formatif saat berlangsungnya pembelajaran dan sumatif mungkin nanti di pertemuan kedua setelah habis tujuan pembelajaran ini akan tercapai gitu. Iya, baik. Tadi ketika pembagian kelompok tuh, Ibu membaginya itu random ya berarti ya? Ya, random dengan teknik bermain angka seperti itu. Ya. Jadi tidak berdasarkan tes diagnostik sebelumnya ya? Misalkan yang ini yang low, ini yang fast, enggak ya? Tidak Bu, karena saya hanya menganalisa tentang kebutuhan belajar di seluruh kelas. Lalu saya ingin peserta didik itu saling membantu dan nanti ada tutor sebaya seperti itu. Ketika anak yang misal low saya kotak-kotakan, misal low, lalu high misalnya seperti itu. Khawatir saya ada kesenjangan di sana. Saya ingin malah yang low ini bisa mendapat pemahaman dari teman atau tutor sebaya seperti itu. Dan tadi terbukti ada, misalnya ada ini yang agak kurang mengerti nih. Sebelum saya menjelaskan, si temannya sudah menjelaskan dulu padanya gitu Bu. Jadi terlihat sebuah kerjasama kelompok yang baik itu. Dan saya tidak mau mengkotak-kotakan anak gitu. Sip. Selanjutnya, menurut Ibu, hal baik apa yang telah Ibu lakukan dan perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, dan hal yang harus diperbaiki dalam proses pembelajaran itu apa? Hal baik mungkin saya sudah mencoba melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Saya melakukan diagnostik awal di tahun pelajaran dan menganalisa kebutuhan peserta didik, lalu saya rancang dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian terintegrasi dengan KSE, saya pertimbangkan itu. Kemudian KSE ini tidak hanya diperuntukkan kepada anak ya Bu, tapi juga saya sebagai pendidik patut menjadi tauladan bagi peserta didik. Dan
tindak tanduk yang saya lakukan, insya Allah juga akan berdampak kepada peserta didik. Nah, kemudian mungkin itu semangat saya ya Bu untuk melakukan kegiatan pembelajaran ini. Nah, yang perlu diperbaiki dari saya mungkin kedepannya saya akan lebih memahami setiap peserta didik, mungkin lebih banyak menanyakan satu persatu gitu tentang pemahaman mereka dengan tema pembelajaran saat itu, dengan cara mungkin pas bekerja kelompok berkeliling, saya akan tanya apakah ada yang tidak dipahami dari setiap peserta didik gitu. Dengan tadi waktu yang mungkin agak panjang, seharusnya saya punya waktu untuk bergilir menanyakan kesiapan atau pemahaman peserta didik kepada. Baik, wah luar biasa ya. Jadi rencana kedepannya Ibu sudah rancang ya, udah terbayangkan dari sudah sekarang. Terbayangkan karena kelemahannya sudah disadari. Iya, Ibu tetaplah semangat, jangan sampai kendor. Dan mudah-mudahan Ibu tetap sehat, tetap bahagia. Amin. Karena ini kita hampir di penghujung, di penghujung pendidikan ya. Ini kan pendampingan 4. Pendampingan 2 kali lagi, 5 dan 6 kan. Ya. Sampai akhirnya nanti kita ada panen karya kan. Ya. Iya. Dan insya Allah nanti hari Sabtu kita ada Lokakarya 4. Ya. Tetap aktif di Lokakarya. Ibunya sehat. Karena setiap yang CGP lakukan sekecil apapun, sedikit apapun gitu ya, yang Ibu keluarkan ide pendapat itu ada penilaian dari PP dan juga dari yang lainnya. Ya, Ibu terima kasih banyak. Tetap sehat, tetap bahagia. Sampai berjumpa di Lokakarya. Ibu juga moga-moga selalu sehat dan bahagia ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.